Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan memperjelas atau menyimpulkan dari video yang sudah Ibu share di aplikasi e-learning, yaitu mengenai break even point. Nah, break even point ini nama lainnya adalah titik pulang pokok. Kalau dalam bahasa Indonesia itu titik pulang pokok. Apa sih BEP? Nah, simpulan dari yang sudah dijelaskan oleh ahlinya bahwa BEP adalah keadaan dalam operasi perusahaan. Perusahaan tidak memperoleh laba, keuntungan laba itu ya, atau profit, dan pada kondisi yang sama juga tidak mengalami kerugian atau titik impas. Jadi artinya di sini perhitungan BEP ini yang menentukan apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau malah mengalami kerugian. Karena nilai BEP jadi patokan. Di bawah nilai BEP berarti perusahaan mengalami kerugian, dan jika memang nilainya di atas BEP berarti perusahaan mengalami keuntungan atau profit. Nah, BEP adalah total pendapatan yang diterima besarnya sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Artinya ketika keuntungannya sama dengan 0 ya, tapi perusahaan tidak mengalami kerugian, artinya balik modal. Nah, persamaannya pun karena tadi sama antara pemasukan dan pengeluaran, jadi persamaannya BEP sama dengan TR sama dengan TC. TR di sini ada variabel ketika pendapatannya sama. TR berarti revenue. Revenue itu adalah pemasukan. Dan TC di sini, C di sini singkatan dari cost ya, variabel untuk pengeluaran. Jadi revenue sama dengan cost. Revenue itu pemasukan sama dengan pengeluaran. Nah, kemudian fungsi dari BEP menentukan produksi minimum yang harus dibuat, ya kan? Kemudian menentukan jumlah penjualan atau produksi yang harus dicapai. Ini udah jelas. Yang ketiga, memproyeksikan sejauh mana jumlah unit yang diproduksi dan harga penjualan sehingga tidak lebih kecil dari titik impas atau titik balik atau titik pulang pokok. Kemudian apalagi komponen yang ada dalam BEP. Komponen dalam BEP ada beberapa sebenarnya, cuma Ibu di sini rangkum jadi 4. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Ada variable cost, yaitu biaya yang dipakai ketika usaha itu berjalan. Selling price dan juga sales volume. Apa fixed cost? Fixed cost di sini adalah biaya tetap. Artinya biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan ketika memang perusahaan itu tidak mengeluarkan produknya. Misal untuk biaya gedung, untuk biaya gaji karyawan, atau untuk asuransi pegawai, itu kan tetap dikeluarkan meskipun produksi tidak berjalan, tetapi ada biaya yang memang tetap harus dikeluarkan. Kemudian variable cost, di sini ada biaya yang secara totalitas berubah mengikuti perubahan kuantitas output yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya iya, jadi untuk variable cost di sini adalah biaya tak terduga selama produksi atau selama distribusi. Kemudian ada selling price atau harga penjualan per unit ya, atau per satuan, yaitu harga jual per unit barang. Kemudian ada sales volume, yaitu jumlah volume barang yang dijual. Jadi sales volume di sini adalah volume barang yang dijual gitu ya. Kemudian sekarang rumus dari BEP. Jadi rumus dari BEP di sini ada 2. Ada berdasarkan unitnya dan juga berdasarkan mata uangnya. Nah, kebetulan karena di sini di Indonesia jadi kita pakai mata uang rupiah. Nah, untuk rumus pertama BEP per unit ini FC ya dibagi atau per P dikurangi PC. FC di sini ada fixed cost, artinya adalah biaya tetap dibagi dengan P di sini adalah harga jual per unit dikurangi dengan
variable cost, ya kan, dengan harga yang tak diduga dalam produksi. Ya, jadi BEP untuk unit sama dengan FC fixed cost gitu kan, dibagi price penjualan per unit dikurangi FC variable cost. Kemudian yang kedua, break even point dalam rupiah. Ya, rumusnya BEP sama dengan FC fixed cost berarti biaya tetap per 1 min PC per S. Fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi dengan selling volume. Atau lebih mudahnya untuk menentukan break even point dalam rupiah adalah yang ini ya, BEP dalam rupiah, BEP unit ya dikali dengan P dikali dengan price per unitnya, dengan harga jual per unitnya ya. Nah, sekarang contoh soalnya, Pak Amin memiliki sebuah usaha kerajinan tas dengan fixed cost. Ingat, fixed cost di sini adalah biaya tetap yang dikeluarkan, nyewa gedung, gaji karyawan sebesar 5 juta. Variable cost ya, biaya yang dikeluarkan ketika produksi ataupun distribusi sebesar Rp200.000 per unit, dengan harga jual si barangnya itu, price-nya itu dijual satu item, satu unitnya Rp1.500.000 per unit. Tentukan A BEP unit, yang B BEP rupiah ya. Nah, sekarang kamu perhatikan untuk BEP unit menggunakan persamaan yang tadi Ibu kemukakan yang di sini nih, FC per P min FC gitu kan. Tinggal kita masukkan angkanya. FC biaya tetapnya tadi berapa? 5 juta nih ya, 5 juta. Kemudian P price-nya itu, harga per unitnya itu berapa? 1.500.000. 1.500.000 dikurangi FC-nya 200.000. 5 juta per 1.500.000 dikurangi 200.000, 1.300.000. Tinggal dibagi saja. Boleh kamu pakai kalkulator. 5 juta dibagi 1.300.000 adalah 3,84 unit, atau dibulatkan menjadi 4 unit. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah BEP rupiah. Kamu tinggal menggunakan persamaan yang simpel saja karena BEP unitnya pun sudah diketahui, yaitu tinggal BEP unit dikali price atau harga jual per unitnya. Nah, berarti di sini yang kedua, BEP rupiah sama dengan BEP unit dikali price harganya. Berapa BEP unitnya? Di atas, yaitu 4. Dikali berapa harga jual satu tasnya? 1.500.000. Berarti BEP dalam rupiah adalah 6 juta rupiah. Artinya begini, BEP ini kan yang jadi patokan. 4 unit, ketika perusahaan hanya mampu menjual 4 unit, berarti dia mengalami BEP. Ya kan? Modal balik doang, untung nggak dapet tapi nggak rugi. Nah, artinya bisa disimpulkan kalau menjualnya di bawah 4 berarti menghasilkan kerugian atau mengalami kerugian. Jika lebih dari 4 berarti mengalami keuntungan. Begitupun dengan BEP rupiah, jika ya uang yang masuk dari penjualan 4 unit itu adalah 6 juta, berarti dia tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian, atau dalam BEP atau titik impas. Ya kan? Jika pendapatannya di bawah 6 juta berarti dia mengalami kerugian. Jika pendapatannya di atas 6 juta dia berarti mengalami keuntungan. Karena profit itu selisih dari revenue dikurangi dari cost, pemasukan dikurangi penjualan. Jadi BEP, selama BEP itu diketahui, jadi kita bisa menjaga-jaga jikalau gitu kan perusahaan kita nanti mengalami kerugian atau keuntungan. Itu saja ya, biar dipahami dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.